Ya, kali ini saya akan membahas tentang kenapa kok usaha itu selalu gagal ya. Dan saya alhamdulillah sudah menjalani kegagalan banyak sekali sejak tahun 2000, mungkin 2016 lah ya. Jadi saya sudah punya usaha sejak 2016, mulai buka warung kopi, buka warung ya kan. Kemudian usaha kuliner juga dan sekarang saya usaha kuliner lagi ya. Dan juga saya pernah juga usaha sebagai internet marketer ya, seperti itu. Nah, alasan kenapa kok usaha itu bisa gagal itu adalah yang pertama, itu adalah karena nggak laku ya, karena nggak laku itu yang pertama. Yang kedua adalah karena biayanya terlalu tinggi. Jadi itu cuma itu ya, kalau misalkan anda laku ya aman ya, anda laku dan biayanya nggak tinggi, maka insya Allah otomatis juga akan itu ya, juga akan berhasil ya. Yang penting adalah laku dan juga cost-nya atau biayanya rendah, seperti itu insya Allah ya. Dan juga otomatis anda juga dimudahkan oleh Allah, karena apa? Karena kalau nggak dimudahkan ya anda nggak ketemu gitu kan. Nah, untuk pertama itu adalah produk ya. Produk itu harus benar-benar bagus. Kalau misalkan produk Anda nggak bagus, mungkin pertama orang akan datang karena mereka cuma apa namanya, cuma kepo. Ini apa sih gitu kan? Tapi kalau misalkan nggak bagus, ya mereka cuma datang sebentar, kemudian mereka akan pergi dan nggak akan kembali lagi. Tapi kalau misalkan produk Anda bagus, mereka akan datang lagi, datang lagi, datang lagi, seperti itu ya. Karena apa? Karena produk Anda bagus dan ngangenin, gitu ya. Jadi usahakan sebelum Anda memulai usaha Anda harus pastikan produk Anda bagus terlebih dahulu dan bisa membuat orang itu balik gitu kan. Kalau Anda bikin makanan ya Anda pastikan dulu makanan itu adalah makanan Anda yang Anda buat itu benar-benar enak. Dan kalau bisa Anda harus bisa mengalahkan yang paling enak di lokasi Anda atau di kota Anda lah ya. Anda cari yang paling enak yang mana, Anda bikin yang paling enak, lebih enak daripada mereka. Seperti itu ya. Dan Anda harus tes ke orang-orang dulu. Anda harus tes ke orang-orang ya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Misalkan si A, B, C mereka yang suka produk tertentu, misalkan Anda tes ke mereka. Ya, tes ke mereka, apakah enak atau tidak gitu ya. Dibandingkan dengan itu enak mana? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah cost atau biaya. Biaya yang terlalu tinggi. Nah, ini masalahnya adalah misalkan seperti Anda sewa kios terlalu mahal dan lain-lain ya. Untuk mengatasinya Anda bisa mencari Anda bisa bikin gerobak lah, misalkan seperti gerobak kontainer atau apa, itu jauh lebih murah daripada Anda harus sewa kios ya. Saya sendiri sekarang pakai gerobak ya, pakai apa namanya, pakai kontainer, tapi kontainer harus bagus ya. Kontainernya misalkan lebarnya 3 meter gitu ya. Saya pakai ukuran 3 meter, kenapa? Karena agak besar ya. Seperti itu. Dan itu biayanya murah. Biayanya per bulan untuk listrik dan juga lokasi itu sekitar saya 400.000 ya per bulannya. Jadi cukup murah. Dan kalau misalkan Anda mau di Indomaret pun Anda bisa ya, misalkan di Indomaret. Di Indomaret itu mungkin sekitar 450.000 ya per bulannya. Saya sudah bukan, 560.000. Saya juga pernah di Indomaret juga ya. Cuma pas waktu itu rombongnya jelek ya. Jadi rombong itu penting juga ya. Jadi yang pertama adalah itu ya kualitas produknya. Yang kedua itu adalah lokasinya, ya kan? Tambah lagi ya. Yang ketiga adalah tempatnya harus menarik. Ya, kalau tempatnya nggak menarik orang nggak akan nyoba itu kan. Jadi pastikan orang nyoba dulu. Kalau nggak nyoba ya nggak akan ada yang beli lagi gitu kan. Yang pertama adalah produk, kemudian lokasi. Lokasi itu penting ya. Kemudian costnya berapa? Costnya harus rendah. Kemudian lokasinya harus menarik ya. Minimal terang ya, bersih minimal. Bukan yang menarik yang harus bagus ya. Yang penting bersih, benar-benar bersih, sangat-sangat bersih, nggak ada kotoran menempel sedikit pun gitu ya. Itu yang penting ya. Kemudian juga yang penting selanjutnya adalah Anda harus menjaga yang namanya kualitas. Karena apa? Saya pun juga itu ya, pengalaman juga. Karena saya juga punya karyawan ya. Jadi kalau misalkan karyawan Anda itu acuh tak acuh, dia nggak peduli sama kualitas, mungkin pertama-tama itu rame ya, tapi lama-lama orang akan pergi gitu kan. Kok sepi ya gitu kan. Padahal enak loh produknya, banyak orang yang nyari loh, tapi kok sekarang sepi ya gitu kan. Padahal beberapa bulan pertama itu rame gitu kan. Produknya benar-benar bagus gitu kan. Bisa jadi karena karyawan Anda itu memang kurang baik ya. Saya pun juga sama, saya pun beberapa kali itu karyawan saya sebenarnya sudah saya apa namanya, sudah saya itu ya, sudah saya instruksikan kalau misalkan jangan pernah menjual barang yang jelek ke konsumen. Misalkan saya kan jualan kue gitu kan. Kuenya itu harus bener-bener matang dan nggak gosong dan juga nggak mentah gitu kan. Kalau gosong jangan dijual, bikin lagi yang baru seperti itu. Tapi ternyata tidak ya, ternyata dia tetap menjualnya. Akhirnya apa? Ya komplain lah orangnya ya. Saya sudah beberapa kali dikomplain ya, dan yang terakhir adalah ketika orangnya sudah saya pecat ya, si karyawan tadi saya pecat kan karena ada masalah tertentu. Nah, itu baru ada lagi konsumen datang beli, dia komplain dong, komplain kalau misalkan si karyawan tadi itu judes ya kan. Kemudian yang kedua adalah dia menjual nggak matang ya, menjual nggak matang. Jadi saya kan jualan kue ya, kue pukis ya kan, itu pukisnya nggak matang gitu kan. Ketika dibawa pulang,
anaknya nggak suka karena nggak seperti biasanya gitu kan. Dan barulah si apa konsumen saya itu baru ngomong ke saya, oh saya nggak tahu soalnya, ya maaf ya, mungkin saya akan baiki lagi seperti itu. Jadi itu ya, jadi kalau misalkan cari karyawan itu harus bener-bener anda cek juga ya, orangnya itu harus bener-bener care ya, itulah yang penting ya. Jangan cuma lihat yang namanya skillnya saja, tapi yang paling penting adalah care-nya dulu. Orangnya harus care banget sama konsumen. Kalau dia nggak care sama konsumen, ya itu nanti akan jadi buruk juga ya. Harus care ke konsumen seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi usahakan Anda bikin makanan yang bikin produk yang bagus, kemudian lokasinya bagus juga, target marketnya jelas, kemudian tadi cost atau apa namanya, cost itu biayanya itu diturunkan, jangan terlalu tinggi biayanya. Lokasi bagus, rombongnya juga bagus kalau misalkan pakai Anda jualan kuliner. Dan yang ketiga adalah Anda harus menjaga kualitas ya, menjaga kualitas agar selalu bagus. Meskipun itu ketika dilayani oleh karyawan Anda seperti ini. Semoga bermanfaat.